Baik, selamat siang Tribuners. Di sini saya reporter Tribun Sumsel. Saat ini sedang berada di depan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, di mana di depan saya saat ini ada Ibu siapa tadi Ibu? Novitawati. Ibu Novitawati yang merupakan ibunda dari Aditya ya, bocah SD asal Musirawas yang menjadi korban kekerasan oleh temannya. Saat ini seperti kita tahu bahwa sebelumnya akibat kejadian itu Aditya sempat mengalami masa kritis hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan selanjutnya dirujuk ke Palembang seperti itu. Jadi hari ini kita mau update seperti apa kondisi dari Aditya sendiri. Seperti apa nih Bu kondisinya? Kondisinya agak membaik kan? Bisa. Suaranya. Sekarang keadaannya sudah membaik, tangannya bisa bergerak dikit, kakinya juga bergerak dikit. Kalau makan dia bisa makan kan deh. Tapi kalau makan obat masih pakai selang. Sekarang di ruangan apa? Di ruang picu. Picu. Kalau dari keterangan dokter sendiri Bu, seperti apa nih Bu kondisi anak kita? Kalau kondisi anak aku ya dibilangnya lumpuh total. Lumpuh? Lumpuh, katanya lumpuh. Kerusakan di bagian apa Bu akibat itu? Leher katanya kan ada patah tulang apa itu, kena saraf Belakang. Saraf belakang disebabkan kelumpuhan katanya itu. Oh, jadi itu mengakibatkan kelumpuhan luka itu. Kelumpuhan. Ya Allah. Jadi sekarang ini tindakannya seperti apa nih Bu dari yang dokter itu Bu? Aditya sudah bisa bergerak? Yang bergeraknya tuh hanya tangan baik, yang cek ini baik kan. Nah kaki baik, kalau badannya enggak dong, enggak pernah sekali badannya bergerak apa itu. Lumpuh tuh maksudnya tidak bisa berjalan atau tidak bisa duduk seperti apa Bu? Tidak bisa duduk, tidak sama sekali tidak bisa duduk. Itu sudah dokter bilang? Jadi hanya bisa berbaring? Berbaring. Oh ya ampun. Kalau untuk sadar? Sadar ya sadar dia, kalau ngomong nyambung dia, kalau itu nyambung ngomong apa kita anak yang sakit itu kan nyambung sini gitu ya. Kamu lapar tidak lapar, nyambung dia kalau kita ngomong. Nah sudah bisa diajak bicara? Bisa. Sekarang ini Aditya sudah cerita belum Bu soal kejadian di waktu itu, penyebabnya, detik-detik itu seperti apa Bu? Aku udah galak nanya deh. Sebab aku ditanya sakit, tidak ditanya sakit kan? Dan aku udah usah nanya sekalian. Kalau dia lagi ibu nih anggap baru aku tanya siapa, gak mana uang pelakunya itu kan. Kalau sekarang kaget dulu, kaget josok lagi kan? Kemudian kaget aku tanya lagi ya. Sejauh ini sudah ada itikat baik belum dari pelaku? Pelakunya ini kawan sekolah? Bukan. Jadi siapa Bu pelakunya tuh? Dia tuh memang sekolah situlah kan, tapi dia tidak berkawan sama itu kan. Berapa orang? Katanya uang 3, kelas 6 2, kelas 4 1. Anak kita kelas 5. Jadi dikeroyok? Dikeroyok katanya. Ibu sendiri dengar berita itu kapan? Waktu hari Senin itu kan aku kan di kebun kan. Iya. Bapak aku jemput katanya, balik itu anak kau dikeroyok katanya. Baliklah aku dari kebun ke dusun. Nengoklah aku sampai di sekolahan, aku tanyalah sama gurunya. Anak aku mana, kata aku. Ada di puskesmas. Langsunglah aku ke puskesmas. Sampai situ anak aku pakai oksigen. Tidak sadar anak aku tuh. Sempat tidak sadar berapa hari Bu? Waktu itu sampai di puskesmas itu kan dia mising-mising, tidak sadar mising. Langsung bawa ke Linggau. Sampai Linggau sadarlah. Terus aku suruh sebut mak gitu. Mak kan pendek, suaranya pendek kan. Nah, sekitar jam 8 malam dia tidak sadar. Dipanggil dia tidak melek lagi. Nah, langsung masuk di ruang ICU lah itu di Lubuk Linggau. Setelah itu karena kondisinya terus memburuk, akhirnya dirujuk ke rumah sakit sini, Rumah Sakit Umum Palembang. Sejauh ini sudah ada itikat baik belum Bu dari ketiga pelaku itu? Belum ada. Dari pihak keluarga? Belum pernah dia datang apa nengok anak aku, apa nelpon, belum pernah. Sama sekali Dari Linggau sampai ke Palembang belum pernah sekali.
Jadi maaf Bu, jadi selama ini yang ngurus Aditya di Palembang ini ibu, Sama anak aku yang besar. suami maaf. Suami tidak ada lagi. Ma- Meninggal. Oh, jadi Aditya itu anak. Yatim. Ya Allah. Sebagai seorang ibu pastinya kita cak mana Bu ya perasaan. Iya. Ya. Untuk biaya Aditya seperti apa Bu? Kalau biaya itu kan ditanggung itu bupati. Kalau biaya makan kan adalah dikasih bupati waktu itu kan. Mm-mm. Untuk biaya kami makan, ya diirit-irit lah. Sehari kita kan makan seandainya 2 kali kan kita beli nasi 2 bungkus. Sebelah untuk siang, sebelahnya untuk sore kan. Kita ngirit duit deh. Jadi dibagi, Jadi diputar-putar. Emang penghasilan kita apa Bu? Penghasilan kita hari di dusun tuh motong karet deh. Ngadap ke pohon. Kerja sama uang. Iya, karet uang deh, bukan karet kita bukan. Harapan Bu dengan adanya kasus ini seperti apa? Harapan aku deh supaya anak aku ini bisa sembuh, bisa jalan lagi, bisa sekolah lagi. Itulah deh. Kalau untuk pelakunya sendiri Bu, karena kan masih kecil juga, ini seperti apa nih? Pelakunya tuh ya minta keadilan lah sama pemerintah, cak mana tuh kan anak aku datang saja ini, diomonglah lumpuh cak itu. Kita sudah tahu bahwa memang pasti ketika seorang ibu dengar anak bisa katakan divonis dokter lumpuh, sakitnya pasti sudah. Cak itu lagi. Cak mana cak itu lah dek. Aku mendingan kita bayi yang lumpuh daripada anak kita kan dek, kita lah tua, anak aku masih kecil. Jadi memang rasa dunia seperti itu. Aku lah dek ya, kibar kita kami terus tidak. Berapa bersaudara Bu Adit? 2 bersaudara, Aditya yang paling kecil, kakaknya ada si kok lanang gitu, besar ada. Jadi untuk pelaku harapannya tetap dihukum lah ya. Minta dihukum lah, keadilan lah sama dia, ke pemerintah. Terima kasih ya Ibu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.